Mari kita bedah satu fenomena yang baru aja bikin gempar dunia aviasi militer. Bayangin sebuah panggung global di mana negara-negara superpower biasanya butuh bertahun-tahun buat mamerin teknologi terbaru mereka pelan-pelan. Tapi kali ini, ada satu kotak rahasia yang tiba-tiba dibuka dan boom, langsung merubah peta kekuatan industri militer dunia. Ini bukan mesin jet biasa, ini benar-benar sebuah anomali. Hari ini, kita bakal membedah secara tuntas soal Kujen. Sebuah mesin jet tempur yang muncul entah dari mana dan sukses bikin para analis pertahanan dunia melongo. Pertanyaan mendasar yang bikin kita semua kaget setengah mati adalah ini. Gimana ceritanya sebuah negara tiba-tiba mamerin mesin jet generasi kelima tanpa ada bocoran sama sekali? Serius, ini gila banget. Di zaman sekarang, di mana foto satelit dan dokumen rahasia gampang banget bocor di internet setiap saat, Turki sukses nyembunyiin proyek raksasa ini tanpa jejak. Nggak ada tuh rumor di forum militer, nggak ada laporan intelijen yang bocor, benar-benar bersih. Tahu-tahu mesin kelas berat yang normalnya butuh puluhan tahun buat diriset, udah berdiri gagah di depan mata publik. Bagian 1. Kejutan proyek hitam Turki. Semuanya terungkap di pameran pertahanan Saha 2026 di Istanbul. Faktanya, nggak pernah ada pengumuman resmi soal kontrak pengembangan, apalagi bocoran soal uji coba terbang. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena Kujen ini berstatus sebagai proyek hitam. Proyek ini benar-benar dikurung rapat di bawah Kementerian Pertahanan Turki dengan tingkat kerahasiaan yang luar biasa ekstrim. Normalnya, kampanye PR buat ngenalin teknologi segila ini tuh butuh waktu 1 dekade penuh. Tapi Turki milih buat lompatin semua drama itu. Mereka pakai gaya ala perang dingin, kerja diam-diam, dan baru pamer pas barang jadinya benar-benar udah ada di depan mata. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. 42.000 pounds of thrust alias daya dorong. Angka ini tuh nggak main-main, ini agresif banget. Bikin mesin jet tempur aja susahnya minta ampun, apalagi bisa tembus angka daya dorong segede ini. Capaian ini otomatis masukin Turki ke dalam klub sangat eksklusif yang selama ini cuma diisi sama Amerika Serikat dan Rusia. Skala tenaga yang segede ini benar-benar ngasih sinyal kuat soal ambisi absolut Turki buat mendominasi ruang udara. Bagian 2. Spesifikasi mesin monster Kujen. Nah, kalau kita lihat tabel perbandingan ini, jujur, ini yang bikin merinding. Coba lihat. Di kolom pertama, Kujen punya daya dorong 42.000 pounds. Terus di sebelahnya, ada mesin F-135 buatan Amerika untuk pesawat F-35, yang ada di kisaran 43.000 pounds. Selisihnya tipis banget kan? Bahkan dorongan maksimal Kujen ini udah sukses ngelewatin mesin F-119 milik F-22 Raptor yang legendaris itu. Jadi, Turki benar-benar nge-skip fase bikin mesin kelas menengah atau jet latih. Mereka langsung loncat, terjun bebas masuk ke kategori kelas berat yang paling ekstrim di dunia aviasi militer. Dan ini bukan cuma soal tenaga dorong aja loh. Coba perhatiin diameternya. 46,5 inci. Angka ini nyaris kembar identik sama ukuran mesin F-135-nya Amerika. Kenapa ukuran ini penting banget? Karena diameter mesin nentuin apakah dia muat dimasukin ke dalam perut pesawat tempur siluman tanpa ngerusak profil aerodinamisnya. Ini ngasih bukti mutlak ke kita kalau Kujen ini, dari hari pertama, emang udah dirancang khusus buat diintegrasiin ke dalam KAN, jet tempur generasi kelima kebanggaannya Turki. Bagian 3. Desain murni untuk bertarung. Buat paham kenapa mesin ini disebut monster, kita harus ngerti satu konsep dasar ini, bypass ratio. Gampangnya gini, ini tuh perbandingan antara udara yang ngalir ngelewatin luar inti mesin dibandingin sama udara yang benar-benar masuk ke dalam ruang pembakaran. Kalau rasionya tinggi, itu buat pesawat komersial, biar irit bensin dan suaranya halus. Tapi kalau rasionya sangat rendah, wah, itu artinya mesin dirancang murni buat ngasilin kecepatan ekstrim dan dorongan instan. Karakteristik yang wajib banget dipunyai sama pesawat tempur. Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah angka rasionya. Kujen punya bypass ratio yang super ekstrim di angka 0,68 berbanding 1. Artinya apa? Cuma sebagian kecil udara yang muterin inti mesin. Sementara mayoritas udara dan energinya langsung dipaksa masuk ke ruang bakar buat ngasilin semburan jet berkecepatan super tinggi. Desain ini bener-bener nggak peduli sama kompromi. Mereka rela ngorbanin efisiensi demi ngejar performa kinetik yang paling maksimal. Dan kalimat di sini benar-benar merangkum semuanya dengan sangat brilian, bukan untuk irit. Ini untuk bertarung. Kujen ini ibarat monster yang haus banget sama bahan bakar. Dia emang didesain buat ngasih akselerasi yang brutal, kecepatan tanpa henti, dan kelincahan manuver yang luar biasa agresif. Logikanya aja, pas pilot lagi ada di situasi hidup dan mati di udara, masa iya mikirin efisiensi bensin? Yang paling dibutuhin pastinya tenaga instan buat ngehindar atau ngejar musuh. Desain buas inilah yang akhirnya ngebuka pintu ke salah satu kemampuan paling suci di dunia jet tempur, Super Cruise. Buat yang belum tahu, kemampuan ini bikin pesawat bisa terbang dengan kecepatan supersonik dalam durasi yang lama tanpa harus nyalain afterburner.
Kenapa ini penting? Karena tanpa afterburner, pesawat gak bakal nyemburin api raksasa dari belakangnya. Efeknya, jejak panas pesawat turun drastis dan dia tetap tersembunyi dari incaran rudal musuh. Kemampuan ini otomatis ngangkat derajat Kujen masuk ke tongkrongan yang sangat elit, sejajar bareng F-22 Raptor dan Su-57. Bagian keempat, ambisi politik dan kedaulatan. Sekarang kalian mungkin nanya, kenapa Turki sampai segitunya ngebut dan buang uang sebanyak ini ngerjain Kaujan? Jawabannya ada di efek domino geopolitik ini. Beberapa tahun lalu, Turki mutusin buat beli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Sebagai balasannya, Amerika Serikat langsung ngeluarin Turki dari program raksasa jet tempur F-35. Terus, pas Turki mulai ngebangun jet Kaujan mereka sendiri, prototipe awalnya masih bergantung sama mesin General Electric F-110 dari Amerika. Dari situ, Turki sadar satu realitas yang pahit banget. Selama mereka bergantung sama teknologi barat, pertahanan mereka bakal terus rentan disetir sama politik negara lain. Itulah kenapa proyek Kaujan langsung digas penuh demi ngeraih kemerdekaan militer yang sesungguhnya. Kutipan ini menurut saya pas banget nyorotin inti masalahnya. Mesin adalah jantung dari sebuah pesawat tempur. Kedaulatan belum penuh tanpa mesin sendiri. Coba bayangin deh, kalian bisa bikin badan pesawat siluman yang paling canggih sekalipun. Tapi kalau jantungnya masih diimpor dari negara lain, negara penyuplai itu kapan aja bisa nyabut nyawa angkatan udara kalian. Mereka tinggal stop suplai suku cadang, blokir perbaikan, atau nolak ngasih pembaruan. Kurzun ini adalah cara Turki buat mutus rantai ketergantungan itu secara permanen. Bagian kelima, tantangan terbesar, material dan panas. Jadi, poin krusialnya begini. Ngebikin mesin yang bisa ngasilin tenaga dorong 42.000 pounds itu mungkin aja bisa dikejar. Tapi masalahnya, pas tenaga raksasa itu tercipta, suhu di dalam inti mesin naiknya gila-gilaan, nyampe ke titik yang di luar nalar. Kalau cuma pakai baja atau material biasa, dijamin langsung meleleh kayak mentega panas. Buat ngatasin ini, negara-negara barat nyimpen rapat-rapat rahasia ilmu metalurgi mereka, termasuk sistem pendingin internal yang ngalir di saluran mikroskopis di dalam baling-baling turbin. Ini rahasia industri kelas dewa, sampai-sampai negara sekelas China aja butuh waktu puluhan tahun buat bisa ngejarnya. Makanya biarpun rilis prototipe ini kelihatannya luar biasa keren, kita harus ingat kalau Turki masih sengaja nyembunyiin banyak banget data krusial. Kita masih belum tahu batas ketahanan total mesin ini, gimana efisiensi bahan bakarnya di dunia nyata, atau berapa lama sih siklus hidup operasionalnya sebelum harus turun mesin. Ujian sesungguhnya itu ada di keandalan jangka panjang. Sebuah mesin bisa aja nyala sempurna pas dites di darat, tapi pertanyaannya sanggup nggak mesin ini stabil beroperasi bertahun-tahun pas dihadapin suhu beku ekstrim dan G-force tinggi di udara. Yang akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan provokatif buat nutup analisis kita kali ini. Mampukah Turki nyiptain material yang benar-benar bisa bertahan ribuan jam, ngelewatin semua siksaan ekstrim tadi? Lewat Kusen, Turki emang udah ngebuktiin kalau mereka berani lompat jauh dalam urusan ambisi dan desain. Tapi ingat, penguasaan ilmu material adalah benteng pertahanan terakhir yang paling susah ditembus. Kalau Turki benar-benar berhasil ngakalin masalah fisika dasar dari keausan material jet ini, saya jamin peta kekuatan dirgantara dunia nggak bakal permasama lagi. Terus ikutin perkembangannya karena ini benar-benar awal dari babak baru perlombaan teknologi militer yang sangat menegangkan.